Setelah sadar, sekarang Ain duduk memaku karena ada sesosok wanita yang sangat cantik di hadapannya. Jika dilihat dari bentuk kupingnya, gadis ini sepertinya adalah seorang elf. Ketika Ain sedang menikmati proses keindahan yang ada di depannya, ada seorang wanita lain yang menyuruhnya untuk segera meminum teh buatan putrinya. Sepertinya wanita berambut abu-abu ini adalah ibu dari wanita cantik yang ada di depannya, karena ia berkata agar ia segera meminum teh buatan putrinya. Wanita itu juga sepertinya wanita yang kasar, karena ia memaksanya meminum teh yang masih panas. Bahkan ia mulai mengancam jika ia berani berpikiran mesum kepada putrinya, dan ia akan mengirim Ain langsung kepada Yang Maha Kuasa. Ia menjelaskan kenapa ia membantunya, itu karena permintaan putrinya yang bernama Yuri. Jadi gadis cantik itu bernama Yuri. Yuri memohon kepada ibunya agar menolong Ain, padahal ibu Yuri sebenarnya tidak ingin membantu. Ia bahkan mengatakan jika Ain adalah makhluk rendahan. Ibu Yuri terus memaksa Ain untuk berlutut kepada Yuri karena telah membantunya. Ketika Ain berterima kasih kepada Yuri, si ibu menendang Ain dengan dua kaki, karena memanggil Yuri dengan tidak sopan. Namun ketika ibu Yuri terus menendang, Yuri meminta ibunya untuk berhenti menyakiti Ain. Ain kaget karena wanita ini adalah ibunya Yuri. Sang ibu pun memperkenalkan diri. Namanya adalah Ursula. Ia adalah penjaga Yggdrasil atau pohon dunia. Ia menjelaskan jika ada 9 pohon Yggdrasil di dunia ini, dan pohon ini sangat bergantung pada para penjaganya. Ia sudah ada di sini semenjak pohon ini berakar di sini sambil mengelus kepala Yuri. Jadi Yuri adalah wujud atau roh dari Yggdrasil atau pohon dunia. Ursula juga menjelaskan jika tetesan air pohon dunialah yang menyembuhkannya dari serangan Death Bear, dan ia mengganti mata kiri Ain dengan bagian dari pohon dunia, karena ia tidak bisa meregenerasi matanya yang sudah hancur. Ia juga menjelaskan kenapa Yuri begitu memaksa dirinya untuk membantu Ain. Sebelumnya sudah ada beberapa orang yang terdampar di sini, namun karena tamak, mereka mengambil air dan beberapa ranting pohon dunia dan pergi begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih kepada pohon dunia yang sudah membantunya. Namun Ain berbeda, Ain adalah manusia pertama yang berterima kasih secara tulus kepada pohon dunia. Maka dari itu Yuri sangat tersentuh dan ingin membantu Ain. Ursula merasa sudah cukup banyak membantu Ain, dan ingin membiarkan Ain pergi dari sana. Namun Yuri terlihat sedih jika membiarkan Ain pergi sendirian, karena ia tahu jika Ain akan mati jika tidak dibantu untuk keluar dari Dungeon. Melihat putrinya yang sedih karena tak ingin melihat Ain mati, akhirnya Ursula melatih Ain agar ia bisa keluar dari tempat itu dengan aman dan hidup. Ursula mulai melatih Ain dan mengajak Ain kembali masuk ke dalam Dungeon dan berhadapan langsung dengan Gremlin kelas S. Ursula mulai mengajarkan bagaimana cara menggunakan mata roh untuk bertahan hidup. Ain mulai mencoba menggunakan mata rohnya, dan ia mulai mengerti bagaimana cara mata rohnya bekerja. Sekarang Ain bisa melihat pergerakan Gremlin yang sebelumnya tidak bisa ia lihat. Walau terkadang Ain masih saja gagal menghindari pedang dari Gremlin, Ain terus terluka bahkan beberapa kali kupingnya terputus. Namun dengan wajah kejam Ursula menyiram Ain dengan air dari pohon dunia. Dan Ain kembali sembuh dan kembali berlatih melawan Gremlin. Setelah beberapa hari Ain akhirnya mampu mengalahkan Gremlin dengan mata rohnya dan juga pedang kayu pemberian Yuri. Walau hanya pedang kayu namun pedang tersebut terbuat dari ranting pohon dunia yang sudah pasti bukan pedang kayu biasa. Ain yang sedang bahagia hanya bisa pasrah karena Ursula adalah guru yang kejam. Ursula langsung membawa Ain ke level selanjutnya. Sekarang bukan hanya satu ekor Gremlin kelas S yang jadi lawan Ain, namun satu kelompok Gremlin kelas S yang menjadi alat latihan Ain. Ain berhasil mengalahkan sekelompok Gremlin tersebut, dan Ursula juga mengatakan jika mata rohnya juga bisa memindai dan menjadikan skill lawan yang dikalahkan menjadi skill milik Ain. Jadi semakin banyak monster yang dikalahkan, maka semakin banyak juga skill yang bisa dimiliki oleh Ain. Sekarang Ain mencoba skill milik Gremlin, yaitu bergerak dengan sangat cepat. Ain pun mulai berlari dengan cepat namun otot Ain tidak mampu mengimbangi rasa lelah yang diakibatkan dari bergerak yang terlalu cepat. Ursula langsung menyiram Ain dengan air pohon dunia. Dengan proses seperti ini selama ribuan kali, maka otot Ain akan terbiasa dan ia bisa menggunakannya kemampuan Gremlin secara sempurna. Setelah Ain berhasil menguasai skill Gremlin, sekarang Ursula mengajarkan Ain untuk mengeluarkan sihir tanpa perlu merapalnya. Tanpa rapalan maka sihir akan lebih cepat keluar dan akan lebih memperbesak untuk menang di medan pertarungan. Setelah berlatih beberapa minggu Ain akhirnya berhasil menggunakan teknik skill pembatalan rapalan milik Ursula. Setelah melihat perkembangan Ain yang cukup pesat, Ursula mengajak Ain untuk menyelesaikan balas dendamnya kepada Death Bear. Ya, walau Death Bear yang akan membunuh Ain sudah diselesaikan Ursula, namun Ursula berniat untuk mengetes kemampuan Ain sudah sejauh mana. Karena kemampuan Death Bear dan Gremlin terpaut cukup jauh walau keduanya ada di kelas S.
Ain dan Ursula akhirnya bertemu dengan Death Bear. Ain mulai menyerang Death Bear dan menggunakan sihir Fireball, namun itu tidak cukup untuk mengalahkan Death Bear yang kuat. Sekarang Ain menggunakan kombinasi skill kecepatan Gremlin dan juga sihir. Dengan ratusan sihir Fireball yang menghujam tubuh Death Bear, akhirnya sang monster kelas S pun tumbang, dan episode 2 pun selesai.